Halo semua, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video ini adalah kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu pembuatan kuis pilihan ganda menggunakan opsi radio button atau style radio button. Nah, bagi kalian yang mengikuti, silakan dicek kembali objek yang sudah dibuat, pastikan sudah semua diberikan instance name. Mulai dari field text soal, field text opsi jawaban, kemudian objek radio buttonnya beserta button submit di sini ya. Di sini kita akan fokus dengan action scriptnya. Silakan buat layar action, kemudian buka panel action. Kita ketikkan action stop dulu, karena nanti di contoh ini kita akan buat 2 frame. Kita stop dulu di frame pertama untuk menampilkan soal beserta opsi jawaban. Nah, kemudian kita buat deklarasi variabelnya. Di sini kita akan banyak buat variabel. Salah satunya adalah variabel dengan tipe data array. Saya akan buat variabel dengan nama bank soal untuk menampung semua soal beserta opsi jawabannya. Ini karena ada banyak, saya gunakan array. Nah, array di sini adalah tipe data yang dapat menampung banyak data di dalamnya ya. Jadi sebelumnya belum pernah saya tunjukkan penggunaan array. Sekarang saya tunjukkan bagaimana menggunakan array. Jadi saya akan isi dengan 2 soal dulu sebagai contoh. Nah, untuk penulisan data atau pemberian nilai pada variabel ini tidak sama seperti variabel pada umumnya, yang mana kalau misalnya kita berikan nilai 0, kita ketikkan 0, atau misalnya kita berikan data string misalnya dengan mengetikkan tanda petik 2 langsung seperti ini. Ya, itu kalau variabel pada umumnya ya, yang tipe data string atau integer atau yang lainnya. Nah, khusus array kita buat format tanda kurung siku. Nah, di sini karena semua akan kita masukkan soalnya dalam variabel bank soal beserta opsi jawaban, kita akan buat subdata array. Jadi saya akan tambahkan kurung siku lagi. Nah, satu kurung siku buka tutup ini mewakili satu soal beserta opsi jawaban. Saya akan masukkan soal yang sama. Di sini saya akan kopikan dulu satu soal. Saya buat formatnya seperti ini ya. Jadi caranya di sini berbeda dari yang sebelumnya. Oke. Nah, ini kita update dengan tanda petik 2 ya, karena ini merupakan data string ya. Nah, untuk soal, nah, satu bagian ini yang di-update dengan tanda petik 2 ini terhitung satu item. Nah, kemudian kita pisahkan dengan separator koma. Kemudian item yang kedua, yaitu opsi jawaban, juga kita pisahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi di dalam array itu kita akan buat berapa jumlah datanya itu ya. Jadi dengan mengetikkan tanda koma, ini akan terhitung berapa jumlah datanya itu ya. Nanti akan dihitung berapa ada data di dalam sebuah array. Nah, seperti ini. Nah, karena berupa teks, jadi kita gunakan tanda petik 2. Kalau nanti datanya berupa angka, ya kita langsung ketikkan 1, 2, 3, dan seterusnya, dengan tetap ada tanda koma sebagai pemisah. Nah, ini untuk satu soal ya. Kemudian untuk soal yang berikutnya, ini saya klik auto format dulu, biar jelas seperti ini. Ya, jadi satu blok data seperti ini yang diapit dengan tanda kurung siku, buka tutup, ini mewakili satu indeks. Jadi dalam array itu ada namanya indeks. Indeks itu adalah penomoran data yang mana dimulai dari 0. Nah, ini dimulai dari data yang ke 0 ya. Ini indeks yang ke 0. Saya akan masukkan soal yang kedua. Saya ketikkan koma dulu di bagian akhir, di kurung siku tutupnya. Koma, kemudian saya akan buat di bawahnya. Sorry, ini kurung siku lagi. Saya masukkan soal yang kedua. Nah, penulisannya juga sama. Seperti ini ya. Jadi, soal yang kedua ini masuk ke indeks yang pertama. Ya, indeks yang ke-1 gitu ya.
sedangkan yang di atasnya indeks yang ke 0. Nah, di dalam barisan soal ini juga dihitung indeks ya, jadi ada sub array, ada sub indeks itu ya. Nah, kita pisahkan juga dengan separator koma agar nanti dapat dihitung berapa jumlah data di dalamnya. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nanti yang mengikuti silahkan pelan-pelan, jangan sampai nanti ada bagian yang kurang dipahami. Nah, sementara saya akan masukkan 2 dulu, nanti saya akan kopikan lagi untuk jumlah soal yang lainnya. Nah, di sini dalam variabel bank soal, dia akan dibaca ada total 2 data ya, yang mana data pertama itu soal beserta opsi jawabannya. Nanti ini juga akan bisa dipecah, dihitung berdasarkan jumlah data di dalam satu blok ini ya. Satu blok kurung siku ini ada 5 item itu ya. Nah, selanjutnya kita buat variabel yang lain. Masih dengan tipe data array, saya akan buat variabel soal. Kemudian di sini ada opsi jawaban, opsi JWB, saya singkat opsi JWB, kemudian ada kunci JWB, kunci jawaban. Nah, saya akan isi dengan data di variabel kunci jawaban ya. Saya akan isi data di sini. Jadi kunci jawaban kita tampung dulu. Nanti akan dilakukan pencocokan di bagian akhir. Ini juga sama, kurung siku. Untuk jawaban saya akan gunakan instance name dari radio buttonnya itu ya. Jadi bukan berdasarkan nama opsi dari jawabannya ya. Jadi berdasarkan nama instance name button. Ini juga kita ketikkan langsung. Misalnya yang soal pertama yang di indeks ke 0, ini jawabannya ada di B, BTN 2. Kemudian koma yang nomor 2 ini C ya, BTN 3. Nah, seperti ini. Oke, bank soal sudah terisi, kunci jawaban sudah terisi, tinggal kita buatkan variabel yang lain. Nah, di sini variabel yang akan kita pakai seperti biasa variabel dengan tipe data integer. Saya buat di sini ada nomor soal untuk menampung nilai nomor soal ya. Jadi nanti akan dicocokkan nomor soal keberapa yang akan ditampilkan itu. Kemudian saya buat jumlah opsi. Ya, jumlah opsi nanti ini akan kita pakai di bagian perulangan ya. Ya, melacak jumlah button atau jumlah opsi dari jawaban. Kemudian skor ya, seperti biasa skor. Saya gunakan skor saja dulu, untuk benar salah nanti belakangan saya akan tambahkan. Ini tipe data integer seperti biasanya. Kemudian kita buat tipe data string untuk menampung nama button yang nanti akan diklik seperti contoh sebelumnya. Kemudian variabel jawaban untuk menampung pencocokan jawaban. Nah, ini string ya. Lalu kemudian variabel yang kita pakai untuk di button yaitu BTN opsi. Ini tipe datanya adalah display object. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, nanti kalau ada variabel tambahan, ya kita akan tambahkan di bagian sini ya, yang tipe data integer. Oke, kemudian selanjutnya, kita berikan nilai dulu untuk variabel nomor soal. Nomor soal kita beri nilai 0. Nah, kenapa 0? Yaitu tadi, karena array ini menghitung urutan data itu dari
dari 0 ya, dari indeks yang ke 0, bukan ke 1 ya. Jadi dari nomor yang ke 0. Maka dari itu kita buat nomor soalnya nomor soal yang ke 0, bukan nomor soal yang ke 1. Agar nanti ketemu kecocokan datanya. Kemudian kita masukkan nilai pada variabel jumlah opsi. Jumlah opsi ini ada 4, saya buat 4 opsi ya. Nanti kalau kalian buat 5 ya, masukkan 5 di sini. Sebenarnya ini bisa saja kita isikan langsung dengan mengetikkan angka pada perulangan nanti. Tapi nanti kita akan memerlukan tambahan perintah yaitu -1 ya. Karena itu tadi untuk memperoleh kecocokan berdasarkan indeks pada variabel data array. Lalu skor. Seperti biasa kita berikan nilai 0. Nah, ini yang di awal ya. Nah, selanjutnya kita buat function ya. Nah, di sini kita buat function untuk menampilkan soal. Saya akan fokus ke soal dan opsi jawaban dulu ya. Saya akan buat function di bawahnya. Function dengan nama load soal. Dan di atasnya kita berikan perintah untuk menjalankan function load soal. Nah, di dalam function load soal ini kita buat pengaturan untuk menampilkan soal beserta opsi jawabannya di dalam field text masing-masing. Sebelum ke pengaturan untuk menampilkan soal, kita buat dulu struktur kondisional untuk mengecek apakah soal ini masih tersedia atau sudah sampai habis ditampilkan seperti itu ya. Jadi acuannya di sini adalah variabel nomor soal. Jadi nanti akan kita cek apakah soal ini sudah sampai ke soal yang terakhir apa belum itu ya. Nah, kita gunakan di sini variabel bank soal ya. Jadi apakah nomor soal kurang dari, atau jika nomor soal kurang dari sama dengan bank soal, kita berikan di belakangnya .length. Jadi bank soal.length ini akan menampilkan berapa jumlah data dalam bank soal, yang dalam hal ini adalah soal beserta opsinya. Kita berikan -1. Nah, -1 ini agar nanti memiliki kecocokan data dengan nilai yang ada di dalam variabel nomor soal. Mengingat array ini menghitung indeks dari 0 ya, dari yang ke 0 itu. Jadi kalau bank soal ini dengan perintah length di belakangnya, ini hanya menghitung jumlah 2 itu ya. Nah, jadi kalau tanpa -1 nanti tidak akan menemukan kecocokan itu ya. Nanti lebih lanjut saya akan bahas lagi di bagian ini. Nah, di dalam struktur kondisional, jadi apabila nomor soal ini masih kurang dari jumlah total bank soal yang dikurang 1, kita buat perintah untuk memisahkan soal dengan opsi jawaban ya. Jadi kita fokus dulu dengan menampilkan soal. Nah, sebelum kita tampilkan, kita pisahkan dulu karena di sini soal masih gabung semuanya dengan opsi jawaban. Nah, kita pisahkan dulu, kita gunakan variabel soal. Variabel soal ini untuk menampung soal yang sudah terpisah dari bank soal. Kita berikan perintah slice namanya yang kita arahkan ke soal. Jadi bank soal.slice ya, kita arahkan ke bank soal maksudnya. Bank soal.slice. Di sini parameternya di dalam perintah slice ini adalah nilai awal dan akhir. Nilai awal yang artinya indeks awal dari nomor berapa soal itu akan kita pisahkan itu ya. Nah, kita akan pisahkan semuanya, berarti kita mulai dari indeks yang pertama, indeks yang ke-0 itu. Kemudian kita pakai acuan nilai indeks terakhir itu adalah berdasarkan jumlah total dari bank soal. Kita masukkan bank soal.length. Nah, nanti ini akan bernilai 2 ya, karena di sini baru hanya sebatas 2 soal yang saya masukkan ya. Oke. Nah, sampai di sini soal sudah
bisa ditampilkan sebenarnya ya. Kita coba trace soal. Nah, perhatikan di bagian output. Di sini masih ditampilkan semuanya karena di variabel soal ini belum kita cantumkan indeksnya. Kita cantumkan di indeks yang keberapa. Gunakan tanda kurung siku, buka tutup. Misalnya saya akan menampilkan soal yang berada di indeks pertama. Jadi nanti soal nomor 2 yang muncul ya. Nah, kalau untuk soal nomor 1 berarti indeks yang ke-0. Sampai di sini semoga bisa dipahami maksudnya ya. Jadi penggunaan indeks itu adalah penomoran yang digunakan dalam array ya. Nah, nanti yang akan kita tampilkan hanya soalnya saja, berarti nanti kita akan tambahkan lagi subindeks yang ke-0. Sehingga nanti hanya soalnya saja yang ditampilkan. Kenapa harus 2 kali menambahkan indeks ya? Indeks yang ke-0 itu yang pertama ini, 0 yang pertama ini adalah menyatakan penomoran berdasarkan jumlah data berdasarkan soal ya. Nah, di sini ada 2 soal, berarti ini adalah soal yang pertama, otomatis akan menempati indeks yang ke-0. Nah, kemudian indeks 0 yang berikutnya adalah yang ada di dalam kelompok soal itu sendiri ya. Nah, jadi di sini ada 2 tanda kurung siku ya, kurung siku yang paling luar dan yang di tiap soal. Nah, yang di tiap soal ini nanti akan menghitung juga jumlah itemnya. Ya, jumlah item berdasarkan urutan. Di sini ada soal, kemudian opsi jawaban ada 4. Nah, berarti ada 5 item di mana soal berada di indeks yang ke-0. Ya, seperti itu ya. Jadi ada 2 subdata yang kita lacak melalui perintah trace ini ya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Kita bisa langsung tampilkan ke file text. Di sini saya beri instance name-nya adalah teks soal. Teks soal dot text. Kita berikan di sini soal indeks yang ke-0. Ini berdasarkan jumlah data, ya jumlah data soal. Kemudian masukkan lagi subindeks yang ke-0. Ini berdasarkan item di soal tersebut ya, soal dengan opsi jawabannya. Oke, kita tes movie ya. Save dan tes movie. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul hanya soalnya saja ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk opsi jawabannya biar masuk ke file text-nya masing-masing. Oke, di sini juga sama. Untuk opsi jawaban, saya pisahkan dulu ya. Nah, kita lacak juga di sini, kita arahkan ke bank soal. Kita gunakan variabel opsi jawaban. Opsi JWB. Kita arahkan ke bank soal. Sebelum kita berikan perintah slice, kita masukkan dulu indeksnya. Jadi kita lacak dulu soal yang indeks keberapa yang akan kita pisahkan opsinya. Di sini kalau kita hitung soal pertama dia indeks yang ke-0. Dan kita gunakan variabel nomor soal yang bernilai 0 ini ya. Sebab nanti variabel nomor soal akan kita increment, sehingga nanti dia akan berubah ketika klik submit, akan ada penambahan, dia berubah menjadi nomor soal ke-1, nomor soal kedua, dan seterusnya. Sehingga nanti pelacakan untuk pemisahan opsinya itu berdasarkan indeks nomor soal ya. Di sini perintah slice. Di dalam parameter slice ini tidak lagi kita gunakan angka 0 dan bank soal. Di sini kita langsung mengarah ke sub array-nya di sini ya. Nah, untuk tiap soal. Nah, kalau soal itu sudah masuk dia di indeks ke-0. Nah, opsinya ini mulai di indeks pertama ya, indeks ke-1. Jadi kita masukkan di sini parameternya 1, kemudian koma 5. 5 ini adalah jumlah item keseluruhan kalau dihitung dari soal. Soal beserta opsi jawaban ini
Totalnya ada 5 item gitu. Jadi biar keseluruhan dibaca. Ya, dibaca sisa data dalam array tersebut. Kita coba trace dulu ya. Trace opsi JWB. Nah, perhatikan di panel outputnya, ini sudah muncul hanya opsi jawaban saja. Hanya opsi jawaban pada soal yang diindeks ke 0, yaitu soal pertama. Sampai di sini semoga dipahami ya. Di sini langsung kita arahkan ke field text opsi jawaban. Karena di sini ada 4 field text, jadi agar bisa langsung mengisi keempatnya, kita gunakan perulangan ya. Kita gunakan perulangan. Sebelum masuk ke perulangan, kita tambahkan dulu variabel untuk di perulangan. Saya pakai A. Ya, atau ditambahkan langsung di sini juga bisa ya. Nah, di sini kita ketikkan for A dimulai dari 0 karena index array dimulai dari 0 ya. Kemudian A kurang dari sama dengan kita gunakan variabel jumlah opsi. JML opsi yang dia bernilai 4. Tetapi di sini kita tambahkan -1 sama seperti ini yang di atasnya ya, agar dia menyesuaikan dengan indeks ya, agar sama dengan indeks array yang dimulai dari 0. Kemudian A++. Nah, di sini kita berikan perintah this. Ya, ini saya perbesar biar lebih jelas. This kurung siku, ini sama seperti di button yang sebelumnya, untuk button opsi yang sebelumnya ya. Kita masukkan instant name. Nah, instant name yang saya pakai di field text opsi jawaban ini adalah text opsi. Diikuti dengan penomoran di belakangnya, dimulai dari 0. Text opsi 0, 1, 2, 3 itu. Nah, kita masukkan instant name-nya. Text opsi plus A. A ini akan bernilai 0 sampai dengan jumlah opsi -1. Jadi jumlah opsi yang nilainya 4 dikurang 1 berarti 3 itu ya. Akan sama dengan instant name yang saya buat untuk keempat field text-nya. Ini dot text. Nah, kemudian kita isikan dengan variabel opsi jawaban ya, opsi JWB. Opsi JWB kita tambahkan indeks. Kalau ini kita langsung proses, nanti semua akan menampilkan opsi yang sama dengan jumlah banyak ya. Nah, kita pisahkan biar nanti masing-masing hanya satu saja ya. Nah, oke. Di sini opsi JWB yang ke A. Yang ke A ini akan bernilai 0 sampai dengan 3. Oke. Kita save dan test movie. Nah, seperti ini. Nah, sudah masing-masing ya. Kalau tadi itu kan keempatnya masuk di semua field text. Oke, sampai di sini soal dan opsi jawaban sudah menempati field text-nya masing-masing. Semoga sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Nanti silakan dicoba dengan teliti, jangan sampai ada bagian yang kurang atau bagian yang salah. Nah, jadi di sini ada kondisi apabila soal masih tersedia itu. Nah, nanti kita akan tambahkan apabila nanti soal sudah habis ya, karena di frame kedua belum saya buat, nanti setelah ini kita tambahkan ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kalau sudah masuk semua teks soal dan opsi jawabannya, kita fungsikan dulu ini radio button-nya ya. Nah, radio button-nya ini kan belum berfungsi. Nah, untuk bagian radio button saya akan bahas di video berikutnya ya.